Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar Tiasuri dengan NIM 121350081 dari kelas RB jadi Teknologi Pangan. Di sini saya akan mempresentasikan proposal metodologi penelitian saya yang berjudul Pengaruh Konsentrasi Kulit Biji Kakao atau Theobroma Kakao L terhadap karakteristik sensori produk jelly. Berikut merupakan daftar isi dari proposal saya. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Negara Indonesia adalah negara penghasil kakao terbesar ketujuh di dunia. Salah satu limbah industri yang dihasilkan dari pengolahan coklat adalah bagian dari kulit biji kakao, yaitu berkisar 15% dari total berat biji kakao itu sendiri. Oleh karena itu, kulit biji kakao dapat digunakan dalam proses pembuatan produk makanan. Selain untuk menambah cita rasa pada suatu produk makanan, kulit biji kakao juga memiliki berbagai manfaat. Kandungan senyawa aktif yang ada di dalam kulit biji kakao adalah polifenol dengan senyawa fenolik total yaitu 5,78%. Polifenol yang ada di dalam kulit biji kakao termasuk ke dalam ikatekin, prosiadin, asam hidroksibenzoik, antosianin, kloamid, dan proantosianidin. Sehingga kulit ari biji kakao cenderung digunakan sebagai sumber antioksidan. Kulit biji kakao memiliki kandungan gizi yaitu serat kasar sekitar 25,10, protein kasar sekitar 16,6, lemak 8,82, dan kadar abu berkisar 6,64. Berdasarkan pernyataan yang telah disampaikan di atas, yaitu terdapat limbah kulit ari kakao sehingga perlu dilakukannya pemanfaatan dengan mengolah limbah kulit ari kakao tersebut menjadi produk makanan seperti jelly. Jelly yang terbuat dari kulit biji kakao harus diuji terlebih dahulu karakteristik sensorinya sehingga dapat diterima oleh organoleptik orang yang akan mengonsumsi produk pangan jelly tersebut. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana pengaruh penambahan konsentrasi kulit ari kakao terhadap karakteristik sensori dan organoleptik pada produk jelly. Yang kedua, bagaimana perbedaan dari produk jelly dengan penambahan konsentrasi kulit ari kakao yang berbeda terhadap karakteristik sensori dan organoleptiknya. Selanjutnya, tujuan penelitian. Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu untuk melihat apakah terdapat pengaruh terhadap karakteristik sensori dan organoleptik pada jelly dengan konsentrasi kulit biji kakao yang berbeda, dan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan nyata terhadap sifat sensori dan organoleptik pada jelly dengan konsentrasi kulit biji kakao yang berbeda. Selanjutnya, hipotesis. Hipotesis pada penelitian ini yaitu semakin tinggi konsentrasi kulit biji kakao yang digunakan, maka akan semakin menghasilkan hasil atau ekstrak dengan warna coklat yang pekat serta rasa kakao yang pekat. Ruang lingkup. Penelitian ini memiliki ruang lingkup yaitu dengan membatasi pengujian dengan menggunakan teknik maserasi dalam pengekstraksian serta pengujian sensori dengan menggunakan uji hedonik dengan pengukuran atribut sensori berupa rasa, aroma, tekstur, dan warna dengan menggunakan 5 skala hedonik yaitu sangat suka, suka, agak suka, tidak suka, dan sangat tidak suka. Peneliti ini membatasi perbandingan konsentrasi air dengan kulit biji kakao yaitu 1000 ml air banding 100 gram kulit biji kakao. 1000 ml air banding 200 gram kulit biji kakao dan 1000 ml air banding 250 gram kulit biji kakao sehingga diperoleh ekstrak kulit biji kakao dengan konsentrasi sebesar 10%, 20%, dan 25%. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, kulit biji kakao. Kulit biji kakao merupakan salah satu bagian dari biji tumbuhan kakao yang berbentuk seperti kulit tipis, memiliki tekstur yang lunak dan sedikit berlendir, yang menyelimuti keping biji kakao. Berdasarkan keseluruhan bagian dari biji kakao kering, sebanyak 10 hingga 16%-nya merupakan kulit dari biji kakao. Pada saat proses biji kakao diolah menjadi produk coklat, dilakukan pemisahan kulit biji kakao dari keping bijinya dengan menggunakan proses winnowing. Pengolahan biji kakao untuk menghasilkan produk coklat dapat menimbulkan limbah kulit biji kakao yang cukup banyak, di mana kulit biji kakao sendiri merupakan limbah industri yang berasal dari sisa pengolahan coklat, yaitu sekitar 15% dari total berat biji kakao. Keberadaan limbah tersebut seringkali tidak dimanfaatkan secara baik dan dibiarkan begitu saja menjadi limbah industri dari proses pengolahan coklat. Selanjutnya, yaitu kandungan kulit biji kakao. Kulit biji kakao sendiri memiliki kandungan berupa senyawa aktif yang tidak berbeda signifikan dengan kandungan senyawa aktif yang terdapat pada kulit buah kakao.
dan biji kakao itu sendiri. Menurut literatur, biji kakao mengandung senyawa polifenol sekitar 5 hingga 18%, senyawa katekin 33 hingga 42%, senyawa leukocyanidin sebesar 23 hingga 25%, dan senyawa antosianin yaitu sebanyak 5%. Kandungan senyawa aktif yang terkandung di dalam kulit biji kakao antara lain senyawa polifenol, senyawa flavonoid, senyawa terpenoid, atau steroid. Senyawa tanin terpolimerisasi atau terkondensasi seperti katekin dan antosianin, contohnya yang memiliki potensi untuk dapat dikembangkan sebagai antioksidan. Senyawa antioksidan dalam ekstrak kulit biji kakao diketahui dapat menghambat pertumbuhan dari sel kanker sampai dengan 70%, yaitu dengan cara menghalangi aliran sel kanker pada saat fase pertumbuhan kedua. Selanjutnya, yaitu produk jelly. Jelly adalah produk pangan olahan yang berbentuk semi padat yang biasanya terbuat dari sari buah yang dimasak dengan penambahan gula. Produk jelly mempunyai jenis yang beragam seperti jelly drink, jelly cup, dan jelly serbuk instan. Syarat mutu dari jelly yang baik adalah berwarna cerah, jernih, atau transparan, serta mempunyai konsistensi yang baik, yaitu tidak kaku dan juga tidak keras. Selanjutnya, yaitu uji hedonik. Uji hedonik adalah salah satu pengujian dalam evaluasi sensori atau organoleptik yang biasanya digunakan untuk mengetahui seberapa besarnya perbedaan kualitas antara produk sejenis. Dengan melakukan penilaian atau pemberian skor terhadap karakteristik atau sifat sensori tertentu dari suatu produk, serta digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kesukaan responden terhadap suatu produk. Uji hedonik memiliki prinsip yaitu panelis diminta untuk memberikan tanggapan pribadinya mengenai tingkatan kesukaan atau ketidaksukaan panelis terhadap produk yang dinilai ke dalam bentuk skala hedonik, sangat suka, suka, agak suka, tidak suka, sangat tidak suka, dan lain-lain. Dalam proses penganalisaannya, skala hedonik berubah menjadi skala numerik dengan angka yang semakin menaik menurut tingkat kesukaan. Dengan menggunakan data numerik ini dapat dilakukan analisis statistik dengan menggunakan ANOVA. Selanjutnya, yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, yaitu waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli hingga September 2024 dan dilakukan di laboratorium kimia dan gizi pangan serta laboratorium evaluasi Fakultas Teknologi Produksi dan Industri, bahan dan alat. Bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu kulit biji kakao yang telah di roasting dari Marawa coklat, kota Payakumbuh, air, Nutrijel plain, atau serbuk jelly, gula. Selanjutnya peralatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu timbangan analitik, saringan, wadah jelly, panci, kompor, dan pengaduk. Metodologi penelitian. Yang pertama, tahapan penelitian. Pembuatan ekstrak kulit biji kakao. Bahan baku yang digunakan yaitu kulit dari biji kakao yang telah melalui proses fermentasi dan roasting, dan telah dilakukan sterilisasi dengan penjemuran menggunakan greenhouse. Kulit biji kakao kemudian dilakukan perebusan menggunakan perbandingan air dan kulit biji kakao dengan konsentrasi yang berbeda, yaitu 1000 ml air banding 100 gram, dengan menghasilkan konsentrasi 10%, dan kulit kakao yaitu 200 gram banding 1000 ml air akan menghasilkan konsentrasi sebesar 20%, serta 1000 ml air banding 250 gram kulit kakao akan menghasilkan 25% konsentrasi dari ekstrak. Setelah perubusan selesai, dilakukan penyaringan ekstrak kulit biji kakao dari ampas kulit biji kakao dan didapati ekstrak kulit biji kakao dengan konsentrasi yang berbeda, yaitu 10%, 20%, dan 25%. Selanjutnya, yaitu pembuatan sampel jelly. Pembuatan sampel jelly dilakukan dengan cara membuat jelly yang terbuat dari kulit biji kakao, yaitu dengan cara mencampurkan ekstrak kulit biji kakao dengan 3 konsentrasi tadi, yaitu 10%, 20%, dan 25%, dengan jelly serbuk plain dan gula, sehingga didapatkan 3 jelly dengan variasi konsentrasi kulit ari kakao yang berbeda. Selanjutnya, yaitu prosedur penelitian. Prosedur pengujian yang dilakukan untuk mengetahui karakteristik sensori dari produk jelly kulit biji kakao, yaitu dengan menggunakan metode uji hedonik yang dilakukan oleh 150 orang panelis. Pertama, dilakukan peletakan sampel jelly dengan 3 wadah cup berbeda. Masing-masing cup diberikan 3 sampel dengan 3 kode angka acak. Selanjutnya, dilakukan pemberian sampel kepada panelis. Dilakukan pemberian instruksi terkait mekanisme pengujian. Selanjutnya, dapat dilakukan pengujian oleh panelis serta pengisian kuesioner. Setelah diperoleh seluruh
Hasil uji dari 150 orang panelis dapat dilakukan analisis dengan analisis of variance atau ANOVA. Selanjutnya yaitu prosedur analisis. Prosedur analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan pengujian sifat sensoris dengan menggunakan uji hedonik dengan menggunakan 150 orang panelis. Parameter yang diukur pada pengujian ini yaitu atribut sensori berupa warna, aroma, rasa, dan tekstur, serta nilai keseluruhan dari masing-masing sampel jeli dengan konsentrasi kulit biji kakao 10%, 20%, dan 25%. Adapun atribut dari sensori yang diuji yaitu uji organoleptik warna. Warna adalah sensori yang dapat dilihat langsung melalui penglihatan manusia dengan menggunakan panca indera yaitu mata. Warna dapat menimbulkan kesan pertama yang dapat menarik minat konsumen pada suatu produk makanan. Selanjutnya yaitu uji organoleptik tekstur. Tekstur merupakan salah satu sensori yang dapat dirasakan oleh indera perabaan dan perasa. Oleh karena itu, uji organoleptik tekstur memerlukan sensitivitas yang tinggi. Tekstur yang dapat dihasilkan melalui respon tactile sense apabila terjadi kontak antara makanan dan rongga mulut ataupun melalui kontak antara makanan dengan indera peraba dan kulit. Selanjutnya yaitu uji organoleptik rasa. Rasa merupakan salah satu sensori yang dapat menyatakan apakah produk tersebut dapat diterima oleh konsumen atau tidak. Rasa dapat menyatakan tingkat kesukaan berdasarkan preferensi dari masing-masing individu. Oleh karena itu, rasa bersifat subjektif dan objektif. Rasa adalah sensori yang dapat dinyatakan dengan indera pengecapan menggunakan panca indera. Selanjutnya, yaitu uji organoleptik aroma. Aroma merupakan bau yang ditimbulkan karena adanya rangsangan yang dapat tercium oleh syaraf yang berada di dalam rongga hidung yang disebut olfaktori. Aroma dapat diuji menggunakan indera penciuman, di mana aroma yang spesifik dapat lebih mudah untuk diterima oleh indera penciuman. Selanjutnya, yaitu analisis data. Data hasil pengujian dianalisis secara deskriptif. Analisis data secara deskriptif dilakukan untuk mengetahui kecenderungan rasa dan aroma pada produk jelly kulit biji kakao dengan konsentrasi yang berbeda. Data disajikan dalam bentuk tabel dan analisis yang digunakan adalah analisis of variance atau ANOVA dengan menggunakan taraf signifikansi 5%. Hasil dari ANOVA kemudian dilakukan uji lanjut dengan menggunakan uji Tukey dan Duncan apabila hasil ANOVA berbeda nyata. Berikut merupakan daftar pustaka atau referensi yang saya gunakan selama membuat foto. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.